Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tutor Mesin. Dan hari ini atau di video ini saya akan membahas seperti yang teman-teman lihat di layar. Kita akan membahas bagaimana cara untuk menggambar CS bracket. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan kita sebenarnya masih harus mendalami tentang sketch dan macam-macam fitur-fitur yang ada di dalamnya. Tapi saya rasa mungkin lebih efisien dan lebih efektif kalau misalkan kita melakukannya secara berjalan sambil kita melakukan praktek dalam menggambar part-part tertentu. Tapi dalam hal ini kita masih di part-part yang simple. Nah, ada banyak part-part yang nantinya kita akan gambar guna melatih kita dalam men-sketch suatu part. Karena men-sketch suatu part itu butuh suatu kebiasaan supaya kita langsung bisa tahu oh part ini harus di-sketch dari tampak depan atau tampak samping atau tampak bawah. Kemudian bentuk awalnya seperti apa, kemudian dia harus satu sketch atau dua sketch atau seperti apa gitu kan, atau dia harus satu plan kah atau dua plan kah. Nah, itu nanti kita akan pelajari sambil kita menggambar part-part yang simple. Oke, kali ini kita akan menggambar CS bracket. Gambarnya seperti yang ada di tampilan ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ini udah siap untuk kita gambar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, kita masuk ke SolidWorks. Seperti biasa, kita masuk, open, ya, ke part. Kita tunggu dulu sebentar. Oke. Agak lama ya, teman-teman. Mohon dimaklumi. Karena emang saya buka banyak jendela, buka banyak aplikasi nih. Maklum teman-teman, ini semua dilakukan di dalam satu device. Nah, sekarang kita udah masuk ke SolidWorks-nya, ke interface-nya. Seperti gambar sebelumnya ya. Sebentar. Saya mau mengecilkan gambar dari apa namanya? CS bracket-nya. Jadi teman-teman mungkin kelihatannya di sana kecil ya, tapi kalau di saya ini cukup besar ya kelihatannya. Sebentar saya pindahkan dulu. Karena ini agak mengganggu nih. Oke, kita besarin sedikit. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita langsung mulai. Seperti biasa, kita dalam menggambar part ini kita akan menggunakan dua feature, yaitu feature extrude dan cut extrude. Ini feature yang sangat-sangat umum sekali dan sangat-sangat basic sekali. Kita mulai dari sketch-nya. Kita dari gambar, kita bisa lihat bahwa dia akan lebih enak digambar dengan top plane, teman-teman. Kenapa top plane? Karena kalau kita menggunakan top plane, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih banyak mengenai detail-detail dari part yang ingin kita buat. Kalau misalkan kita buatnya dengan dari front plane itu teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya, nah sebentar teman-teman,
Ini kok jadi kecil ya? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, itu ada simbol A, itu artinya dia tampak depannya, teman-teman. Gitu. Oke, kita kembali lagi. Sudah di top plane, kita langsung klik ini, center point straight slot. Keren banget namanya ya. Jadi kita pilih yang dia mulainya dari tengah. Oke, seperti ini teman-teman. Kita okekan saja dulu. Kita kasih dimensi bisa belakangan teman-teman. Nggak harus di awal ya teman-teman. Jadi dimensi itu bisa kita berikan di akhir atau di pertengahan. Kemudian kita kasih lingkaran. Ini anggap teman-teman kita lihat dari atas ya. Nah, kalau dilihat dari atas kan ada 2 lingkaran ya. Nah, kemudian kita jadikan dia sama teman-teman. Equal. CTRL, tahan, klik lingkarannya. Kemudian klik kanan dan kita pilih make equal. Atau ada 2 cara nih teman-teman. Bisa kayak tadi atau bisa juga dengan kita memblok. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tapi harus sambil pencet CTRL juga ya. Di blok seperti ini sampai mengenai 2 lingkaran. Kemudian kok nggak mau ya? Ya mungkin ya nantilah kita mungkin ada kesalahan option apa settingannya ya. nanti di next part akan saya coba. Oke, kita ulang lagi ya. Control, klik lingkarannya, kemudian di sini langsung ada versi cepatnya, atau di sini bisa kalau tadi versi cepat, di sini versi standarnya. Kita pilih equal, baru kita kasih dimensinya. Kita asal aja dulu, ya. Nanti dimensinya di akhir. Kemudian kita kasih garis di sini, gini. Atau kita kasih garis 2 dulu ya, gini ya. Jadi 2 garis ini adalah kotak yang ke atas itu teman-teman. Nah kemudian supaya dia ini antara kanan dan kiri jaraknya ke tengah, ke titik tengah ini sama, maka kita bisa menggunakan garis bantu teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita klik garis bantunya. Setiap garis bantu itu dia harus construction geometry ya, atau kalau di sini for construction. Jadi nanti pada saat kita melakukan extrude dia tidak termasuk gitu, atau melakukan sebuah feature-feature yang lainnya dia nggak ikut gitu, nggak membuat error. Oke, kita make construction atau construction geometry, maka dia akan tampilannya putus-putus. Kemudian kita klik ya teman-teman, klik garis ini dan titik ini. Seperti yang ada di video sebelumnya, teman-teman bisa cek nanti di pojok kanan atas itu ada, saya tambahkan nanti link untuk pengenalan relation atau hubungan-hubungan. Nah, kita kasih relationnya adalah midpoint teman-teman. Nah, dia langsung tuh antara kanan dan kiri posisinya sama dari jaraknya ke tengah. Jaraknya ke tengah sama dua-duanya. Baru kita kasih dimensi panjang keduanya berapa. Oke teman-teman, ini udah selesai. Sudah bisa langsung kita extrude. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu nih, berapa sih ukurannya? Karena saya kurang hafal ya. Kita kembali. Nah, ini dia. Jadi antara lubang 114, kemudian lebarnya 64 dan kotaknya 64 ya. Kemudian tingginya adalah tebal dari plat yang bawah sekitar 19 dan
Ya, 19. Itu nanti ya. Yang penting ini dulu deh. Lingkarannya 32 dan kemudian lingkarannya 22, radiusnya 32. Kita ubah. Ini 32 tadi ya, teman-teman. Kemudian ini 22. Kok kecil ya? Kita lihat lagi. Radiusnya, oh sorry. Radius ini kok jadi, nah ini kita bukan radius ini ya. Ini diameter. Berarti diameternya 64. Nah, seperti ini. Baru kelihatannya proporsional. Kemudian ini tadi 64 ya, teman-teman. Nah, makanya ini 64 juga ya. Kemudian ini 114. Sudah. Langsung kita bisa extrude. Untuk extrude, kita harus close dari sketchnya dulu. Kita harus keluar. Klik yang ini. Kemudian kita ke features dan extrude boss. Kita klik. Maka dia akan langsung menanyakan nih, mau extrude bagian yang mana sih? Oh, langsung tuh. Kalau kita arahkan kursornya langsung kelihatan. Langsung bisa klik yang ini, dan ini. Kemudian kita tingginya kita buat 19, teman-teman. Blind ke atas atau ke bawah, teman-teman? Kira-kira. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya kita bikinnya blind ke bawah ya, teman-teman. Boleh juga sih ke atas. Cuma mungkin lebih enak ke bawah ya. Oke, kayak gini teman-teman hasilnya. Kemudian untuk memunculkan sketchnya kembali ya, seperti yang sudah ada di video sebelumnya, kita munculkan. Kemudian yang kotak tengahnya belum kita extrude nih, teman-teman. Kita extrude kembali. Nah, satu sketch itu bisa kita gunakan berkali-kali, teman-teman. Jadi kita nggak usah lagi bikin sketch di sini kotak lagi untuk bikin kubus ke atas gitu. Oke, ini ya. Kemudian kita lihat berapa ukurannya. Sorry, tadi ketutup ya. Ini ya, sorry, saya ulang. Jadi kita klik extrude. Ini kan sudah terbentuk ya. Misalnya ini saya hapus dulu deh. Mungkin tadi nggak kelihatan ya. Klik extrude, teman-teman. Kemudian klik garis ini. Nah, kita hapus bagian yang ada di selected contoursnya. Clear selections. Kemudian kita langsung pilih 3 ini. Klik ini, kita jadikan 19. Kemudian blind dan directionnya kita ubah ke bawah. Oke. Kemudian kita klik garis ini. Dan kemudian kita klik extrude. Atau bisa juga kita klik extrude dulu, baru kita klik garisnya. Nah, jangan lupa, karena ini dia langsung membaca semuanya. Kita bisa, untuk memilih salah satu aja, kita harus hapus dulu bagian selected contoursnya. Clear selections. Baru kita bisa menselect apa yang mau kita extrude. Kemudian ini kita pilih berapa tadi ya. Nah, di sini ukurannya 45 dari permukaan. Makanya ada, oke, 45 ya. Ke atas. Sip. Nah, sudah jadi? Belum. Masih harus kita coakin bagian tengahnya. Ini sudah bisa kita hilangin ya, teman-teman. Sketch yang ada di sini, karena ini cukup mengganggu ketika kita sudah nggak terlalu perlu lagi. Kita bisa klik sketchnya, kemudian
klik dengan sekali aja. Kemudian muncul di bagian atasnya nih ada lambang mata tertutup ya. Oke, ini bukan Dajjal ya teman-teman ya. Oke, kita klik, maka dia akan hilang. Oh iya, poin penting sebelum kita lanjut, ketika kita tadi mengekstrud bagian kotak ini, ada dua pilihan teman-teman. Antara kita mau merge result atau kita uncheck list nih, merge resultnya. Efeknya apa? Ketika kita merge, maka ekstrudan kedua dari sketch yang ini akan menjadi satu kesatuan dengan ekstrudan yang pertama. Jadi nanti kita akan mempunyai satu body solid gitu. Kalau misalkan kita nggak merge, maka kita akan punya dua body solid. Fungsinya apa sih body solid? Nanti akan kita perlihatkan ke depannya. Karena akan berfungsi ketika kita mau membuat sebuah produk dengan base-nya itu seperti skeleton. Jadi nanti ada dari part, kemudian kita pindah ke assembly dan kita saling terkoneksi antara part dan assembly itu nanti harus body partnya itu solid bodinya itu harus terpisah masing-masing nanti, atau nggak terpisah atau bagaimana lah, sesuai dengan produk yang mau dibuat. Untuk produk atau part ini kita merge result. Nah, maka dia akan punya satu solid bodies seperti ini. Oke, sekarang kita mau coakin teman-teman. Kita klik right plane. Nah, kemudian kita sketch. Ini dia minimal 2 sketch ya teman-teman. Nggak bisa kita hanya satu sketch untuk membuat coakan di sini. Kemudian kita klik ini line. Kemudian kita buat segitiga di sini ke pojok sampai ketemu titik dan kita pertemukan dengan ujung yang satunya. Baru di sini kita kasih dimensi teman-teman. Kita klik dimensi atau smart dimension, kemudian klik titik ini dengan titik ini. Nggak apa-apa, kita klik aja dulu, nanti kita lihat berapa dimensi sesungguhnya. Klik titik ini dengan garis ini juga boleh. Kalau tadi titik dengan titik ya. Oke, baru kita lihat berapa sih tadi ukurannya. Oke, ternyata ukurannya untuk yang depan adalah 13 dan yang ini juga 13. Oke, kita bikin ini 13 ya, kemudian ini juga 13. Baru kita close. Nah, ini kan masih biru ya teman-teman. Selama dia masih biru, maka kita bisa langsung, maksudnya gini, kalau dia masih biru, ketika kita klik feature tertentu, dia akan langsung, kita nggak usah klik garis lagi, dia langsung langsung muncul seperti itu. Kalau misalkan nggak kita klik nih, kalau misalkan ini hitam kayak gini, terus kita klik misalnya extrude cut, maka dia minta untuk diklik dulu mana garis yang mau diklik, mana garis yang mau di-extrude gitu. Paham ya teman-teman? Nah, kita klik ini karena ini yang mau kita extrude. Kemudian teman-teman pilih yang namanya midplane. Nah, midplane itu berarti dia akan mengekstrud mulai dari tengah, tapi jaraknya sama ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti atau ke bawah atau ke atas, tergantung plane-nya ya teman-teman. Kemudian tadi berapa? 38 ya teman-teman. Nah, kita klik OK. Kita lihat 38 atau bukan. Oke, saya ternyata kelupaan ya mau back ke situ ya. Oke, saya ulang lagi ya teman-teman. Jadi ini kita hapus dulu. Sepertinya sampai sketch ini belum ya. Oke, nggak apa-apa, kita ulang ya. Oke, pilih right plane.
Kemudian kita klik line. Kita buat segitiga. Ketemu titik dengan garis, dan ini ketemu di ujung awal ya. Kemudian kita berikan dimensinya, teman-teman. Ini 13 ya. Nah, kemudian ini juga 13. Bisa dengan garis, titik dengan garis. Oke. Kemudian kita close, teman-teman. Klik ini. Kemudian ini masih biru ya, teman-teman. Nah, tadi yang saya maksud, kalau masih biru seperti ini, kita nggak usah klik lagi garisnya. Kita langsung bisa extruded cut. Dan kemudian kita pilih midplane. Nah, seperti ini. Kalau midplane berarti dia akan meng-cut part yang kita buat sama antara kanan dan kiri, atau atas dan bawah, tergantung plane yang kita pilih. Kalau ini kan plane right ya tadi ya, maka dia akan ke kanan dan ke kiri akan sama panjangnya. Ini kan 38, maka dia akan dibagi dua tuh. Antara ini 38 tuh full ya, teman-teman, bukan 38 ke kiri, 38 ke kanan, tapi 38 dibagi dua. Ke kiri berarti ke kiri berapa? 19, ke kanan 19, gitu teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, ini udah jadi, teman-teman. Udah jadi belum? Udah ya, teman-teman ya. Tinggal kita berikan material, teman-teman. Untuk materialnya ini ada bagian material-material yang bisa kita pilih secara cepat. Ada chopper, ada brush, ada cast alloy steel, plain carbon steel, dan macam-macam. Kalau teman-teman mau yang lebih banyak lagi, teman-teman klik edit part material. Kemudian di sini langsung muncul banyak material-material pilihan yang sangat-sangat variatif. Dan di sini teman-teman akan diberikan informasi mengenai material yang teman-teman mau pilih. Misalnya ductile iron. Itu nanti ada sifat-sifatnya seperti elastic modulusnya, nilainya berapa, kemudian untuk satuannya seperti apa, kemudian Poisson's ratio-nya berapa, kemudian mass density ini penting juga, semuanya penting sih. Cuman yang rata-rata kita pakai itu kan seperti mass density, strength, yield strength, terus apalagi ya, ya seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang lebih sering menggunakan sifat-sifat yang lainnya, teman-teman bisa lihat di sini. Cukup lengkap. Oke, kita pilih materialnya adalah ini, teman-teman. Kita pilih cast alloy steel. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi dia muncul kontur-konturnya nih. Kalau di SolidWorks sampai kontur-konturnya pun bisa divisualisasikan. Kalau teman-teman mau supaya tampilannya seperti ini, teman-teman klik bagian sini. Kemudian real view-nya diaktifkan. Kalau saya matikan seperti ini jadinya. Kalau diaktifkan dia akan, nah seperti ini. Kalau mungkin teman-teman udah diaktifin nih ternyata, tapi nggak kayak gini, berarti belum disetting di programnya. Teman-teman harus setting dulu di programnya. Mungkin nanti akan saya share bagaimana men-setting real view grafik dari SolidWorks. Oke, ini udah jadi teman-teman. Ketika kita mau mengevaluasi dari gambar kita, misalnya gambar ini harusnya 50 gram nih. Terus kita mau cek ini gambarnya udah benar sih, udah 50 gram belum sih? Kita bisa klik di sini evaluate. Kemudian teman-teman klik yang namanya mesh properties. Di sini teman-teman akan diperlihatkan data-data dari part yang teman-teman buat. Misalnya density-nya berapa, mass-nya berapa, beratnya ya.
masanya ya. Kemudian volumenya berapa, surface area-nya berapa, center of mass-nya di mana, dan sebagainya. Kalau ini mass-nya atau masanya adalah 2337,48 gram atau 2,337 kilogram ya. Gitu. Teman-teman bisa cocokkan kalau sudah pas dengan angka ini, maka udah benar teman-teman bikinnya. Kalau misalkan teman-teman nggak senang dengan menggunakan grams, teman-teman bisa option, kemudian teman-teman ganti di sini dengan use custom settings, dan bisa teman-teman adjust, sesuaikan sesuai dengan preferensi teman-teman masing-masing. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk video tutorial membuat part sederhana. Ini masih sangat basic sekali, tapi dari yang basic-basic inilah teman-teman harus benar-benar latih agar nantinya terbiasa dalam menggunakan feature-feature basic seperti ini. Karena walaupun ini basic, tapi ini akan selalu kita gunakan teman-teman ke depannya. Seperti extrude, cut extrude, dan lain sebagainya. Apalagi ini nanti akan muncul juga di bagian surface. Nah, di bagian surface ada yang namanya extrude juga. Ada juga yang namanya cut extrude juga ada. Nih, mana ya? Cut extrude, cut extrude, cut extrude. Sorry, di sini nggak ada ya. Di sini tuh adanya delete face. Kalau di sheet metal ada cut extrude, ya kan? Kemudian ada, kalau di sini dia nggak ada extrude ya. Yang ada di sini adalah base flange. Nanti kita akan bahas. Kemudian di sini juga ada cut extrude. Tuh kan, ada extrude juga. Nanti teman-teman jadi ini akan kepake terus ke depannya. Oke, teman-teman. Sampai di sini video kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, agar tentunya membuat channel ini semakin berkembang. Dan like jika teman-teman suka, dan share ke teman-teman semua yang mungkin membutuhkan video ini. Semoga menjadi bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Saya tutup, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik.